Sungguh beruntung bagi siapapun yang mampu menata kolbunya menjadi bening, jernih, bersih, dan selamat. Sungguh berbahagia dan mengesankan bagi siapapun yang sekiranya memiliki kolbu yang tertata, terpelihara, terawat dengan sebaik-baiknya. Karena selain senantiasa merasakan kelapangan, ketenangan, ketentraman, kesejukan, dan indahnya hidup di dunia ini, pancaran kebeningan hati pun akan tersemburat pula dari indahnya setiap aktivitas yang ia lakukan. Betapa tidak, orang yang hatinya tertata baik, wajahnya akan jauh lebih jernih, bagai embun menggelayut di ujung dedaunan di pagi hari yang cerah, lalu terpancar sejuknya sinar mentari pagi, jernih, bersinar, sejuk, dan menyegarkan. Tidak berlebihan jika setiap orang akan merasa nikmat menatap pemilik wajah yang cerah, ceria, penuh sungging, senyuman tulus seperti ini, ya, seperti saya. Bercanda. Begitulah orang yang pandai menata hatinya, akan elok orang memandangnya. Begitu pula ketika berkata-kata, kata-katanya akan bersih dan tidak melukai, jauh dari kata-kata yang menyombongkan diri. Terlebih lagi, ia terpelihara dari kata-kata riya. Subhanallah, keistimewaannya. Setiap butir kata yang keluar dari lisannya yang telah tertata dengan baik ini akan terasa syarat dan hikmah, syarat dan makna, dan syarat akan manfaat. Tutur katanya bernas dan berharga. Inilah buah dari gelagak keinginan di lubuk hatinya yang paling dalam untuk senantiasa membahagiakan orang lain. Kesehatan tubuh pun terpancar pula oleh kebeningan hatinya. Buah dari kemampuannya menata kolbu atau hati, detak jantung menjadi terpelihara, tekanan darah terjaga, ketegangan berkurang, dan kondisi diri yang senantiasa diliputi oleh kedamaian. Jika tubuh pun menjadi lebih sehat, lebih segar, dan lebih fit, tentu saja tubuh yang sehat dan segar ini akan jauh lebih memungkinkan untuk berbuat banyak kepada umat. Orang yang bening hati, akal pikirannya pun akan jauh lebih jernih. Baginya tidak ada waktu untuk berpikir jelek sedetik pun, apalagi berpikir untuk menzolimi orang lain. Sama sekali tidak terlintas di benaknya. Waktu baginya tentu sangat berharga. Mana mungkin sesuatu yang berharga digunakan untuk hal-hal yang tidak berharga. Sungguh suatu kebodohan yang tidak terkira. Karenanya dalam menjalani setiap detik yang dilaluinya, ia pusatkan segala kemampuannya untuk menyelesaikan setiap tugas hidupnya. Tak berlebihan jika orang yang bening hati, bersih hatinya seperti ini akan lebih mudah memahami setiap permasalahan, lebih mudah menyerap aneka ilmu pengetahuan, dan lebih cerdas dalam melakukan beragam aktivitas atau kreativitas pemikiran. Subhanallah. Bening hati ternyata telah membuahkan aneka solusi optimal dari kemampuan akal pikirnya. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, walhasil orang yang telah tertata hatinya adalah orang yang telah berhasil merintis tapak demi tapak jalan ke arah kebaikan. Tidak mengherankan ketika ia menjalin hubungan dengan sesama manusia pun menjadi sesuatu yang teramat mengesankan. Hatinya yang bersih membuat terpancar darinya akhlak yang indah mempesona, rendah hati, dan penuh dengan kesantunan. Siapapun yang berjumpa akan merasa kesan yang mendalam.
Siapapun yang bertemu akan memperoleh aneka manfaat kebaikan. Bahkan ketika berpisah sekalipun, orang seperti ini menjadi buah kenangan yang tak mudah dilupakan. Jadi kalau mau cari jodoh ya, cari yang bersih hatinya. Dan subhanallah, lebih dari semua itu, kebeningan hati pun ternyata dapat membuat hubungan dengan Allah menjadi luar biasa manfaatnya. Dengan berbekal keyakinan yang mendalam, mengingat dan menyebutnya setiap saat, meyakini, mengamalkan ayat-ayatnya, membuat hatinya menjadi tenang dan tentram. Konsekuensinya, dia pun menjadi lebih akrab dengan Allah, ibadahnya lebih terasa nikmat, bahkan seperti makanan lezat yang nyaman disantap. Begitu pula doa-doanya menjadi luar biasa mustajabnya. Mustajabnya doa tentu akan menjadi solusi bagi persoalan-persoalan hidup yang dihadapinya. Dan yang paling luar biasa adalah karunia perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Allahu Akbar. Pendek kata, orang yang bersih hati itu luar biasa nikmatnya, luar biasa bahagianya, dan luar biasa mulianya. Tidak hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Tidak rindukah kita memiliki hati yang bersih? Hadirin sekalian, tentu kita akan ingin dan memiliki hati yang bersih itu. Silahkan bandingkan dengan orang yang berperilaku sebaliknya, berhati busuk, semrawut, dan kusut masai. Wajahnya bermuram durja, kusam, dan senantiasa tampak resah, mengeluh, dan gelisah. Kata-katanya bengis, kasar, dan ketus. Hatinya pun senantiasa dikotori buruk sangka, dendam, kesumat, licik, tak mau dikompromi, mudah tersinggung, emosi, ya tidak jauh dari kesabaran biasanya. Tidak senang melihat orang lain bahagia, kikir, dan lain-lain penyakit hati yang terus-menerus menumpuk hingga sulit untuk dihilangkan. Tak berlebihan bila perilakunya pun menjadi hina dan nista, jauh dari perilaku terhormat. Lebih dari itu, badannya pun menjadi mudah terserang sakit, penyakit buah dari kebusukan hati, buah ketegangan jiwa, dan buah dari letihnya pikiran. Diterpa aneka rona masalah kehidupan. Selain itu, akal pikirannya pun menjadi sempit dan bahkan tidak banyak berpikiran tentang kezaliman. Biasanya orang yang tidak mudah menata hati itu ya gampang terpengaruh oleh dunia yang fana ini. Dunia yang hanya sementara dan ya terlalu berlebihan, akhirnya seperti yang dikatakan tadi, tidak bisa menata hati, maka akan menjadi penyakit bagi dirinya sendiri. Ya, kalau contoh saja materi ya, biasanya kalau leluconnya rekan-rekan kampus itu, kalau struk gaji dan struk pengeluaran itu tidak sama, nanti akan timbul penyakit struk. Padahal tidak seperti itu. Jika hati kita bersih, kita akan tenang, kita akan tetap percaya dan bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita hambanya. Jadi hadirin kaum rahimakumullah, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita harus pandai-pandai mengelola hati, menata diri, sehingga kita memiliki kehidupan yang tentram dan penuh kedamaian. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya bagi orang yang busuk hati sama sekali tidak ada waktu untuk bertambah ilmu. Segenap waktunya habis hanya digunakan untuk memuntahkan ketidaksukaannya kepada orang lain. Tidak mengherankan bila hubungan dengan Allah SWT pun menjadi hancur berantakan, ibadah
tidak lagi menjadi nikmat dan bahkan menjadi rusak dan kering, renting. Lebih rugi lagi, ia menjadi jauh dengan rahmat Allah. Akibatnya pun jelas, doa menjadi tidak ijabah, dan aneka masalah pun segera datang bertubi-tubi menghampiri. Naudzubillah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ternyata hanya kerugian dan kerugian saja yang didapati oleh orang yang berhati busuk. Betapa malangnya. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, telah mengingatkan kita dalam sebuah firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bitawaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.